Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, baik yang menyangkut sumber daya manusia maupun pendanaan. Untuk melaksanakan berbagai tugas pengabdian tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, menyusun dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan analisis pendahuluan yang telah dilakukan sesuai dengan potensi daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat di daerah Sukoharjo adalah melalui budidaya Black Soldier Fly atau maggot. Oleh karena itu, tema pengabdian yang diangkat kali ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya Black Soldier Fly. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian rencana strategis Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yakni dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian, riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah 1. Untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. 2. Sebagai sarana dalam memahami kondisi dan masalah yang terjadi di lapisan masyarakat dan memberikan kontribusi berupa solusi atas masalah tersebut. Sebelum kegiatan pengabdian dengan tema tersebut dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk membuka rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan forum grup diskusi dengan tokoh setempat. Tujuan diadakannya fokus group discussion ini adalah untuk menjelaskan kepada peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pengurus desa Dusun Walang RT 02 RW 02, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022 bertempat di kantor desa Dusun Walang RT 02 RW 02, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan Sarasehan. Maksud diadakannya Sarasehan ini adalah sebagai langkah pelaksanaan lanjutan setelah pelaksanaan kegiatan fokus group discussion untuk sosialisasi kepada masyarakat Dusun Walang tentang pentingnya budidaya maggot dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Dalam kegiatan ini kami mengundang Bapak Ahmad Mujahid sebagai narasumber dan Bapak Aryan Agung Prasetyawan sebagai moderator. Tahap terakhir, pelaksanaan pendampingan teknis program PKM. Maksud dari adanya kegiatan ini adalah sebagai sarana pendampingan masyarakat dalam pengolahan maggot sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilaksanakan melalui 3 sesi. Pendampingan pertama dilaksanakan pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Pendampingan kedua yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022. Pendampingan ketiga dilaksanakan pada Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022. Semuanya bertempat di Dusun Walang RT 02 RW 02, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PKM dengan ketua kelompok saya Septin Pujiastuti, SSI MT PhD, akan mempresentasikan PKM yang kami lakukan di tahun 2022 ini. Kami mengambil tema tentang pemberdayaan masyarakat budidaya maggot dengan BSF maggot atau BSF Black Soldier Fly di Desa Jombor, Dusun Walang, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Kami mengambil tema itu karena melihat potensi dari desa dan beberapa masalah yang terjadi di sana. Yang pertama, kita melihat ada masalah pengelolaan sampah yang kurang bisa dikelola dengan baik.
Kami mengambil tema pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat dengan budidaya maggot di Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Kami mengambil lokasi tersebut karena melihat ada beberapa kelemahan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Yang pertama, kami melihat ada masalah sampah yang belum bisa dikelola dengan baik, terutama sampah organik. Jadi untuk memanfaatkan sampah organik menjadi bahan yang lebih berguna dan tidak merusak lingkungan, kami mencoba mengajak masyarakat sekitar untuk mengelola sampah tersebut menjadi pakan maggot atau BSF, Black Soldier Fly yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi maggot ini dibutuhkan oleh para petani tambak untuk pakan ikan. Kebetulan di daerah sekitar juga banyak beberapa kelompok masyarakat yang pekerjaannya adalah sebagai petani lele. Oleh karena itu, dengan melihat kelemahan dan kebutuhan yang ada, kami bekerja sama dengan masyarakat untuk menginisiasi, memulai kegiatan budidaya maggot di sekitar. Ada tiga kegiatan yang kami lakukan. Tahapannya adalah yang pertama kita melakukan FGD dengan masyarakat sekitar, kemudian yang kedua kita melakukan sarasehan, dan kegiatan ketiga adalah pendampingan. Pada saat FGD kita mencoba menggali apa masalahnya yang ada di situ. Dari FGD itu kami menemukan masalah seperti tadi, ternyata masyarakat juga membutuhkan pakan ikan yang murah dan ada masalah sampah. Dari hasil itu, kami yang kebetulan di FGD didatangi oleh lurah, terus kemudian ada pemuda di sekitar yang berminat untuk menjadi petani maggot, terus kemudian ada Pak RT dan Pak RW yang datang sekalian bersama dengan masyarakat untuk mendiskusikan masalah ini. Dari hasil FGD kita sepakat kita mengelola BSF untuk jadikan pakan maggot, dan maggotnya nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, terutama oleh para petani yang punya peternakan lele dan beberapa kelompok petani yang punya hobi untuk memancing. Terus kedua kita adakan kegiatan sarasehan. Pada saat sarasehan itu kita mendatangkan ahlinya, yaitu teman-teman yang sudah berpengalaman mengelola maggot. Dalam hal ini kita memanggil BSF Klaten yang sudah pengalaman mengelola maggot bertahun-tahun dan sudah memproduksi maggot untuk dijual secara massal. Dari hasil sarasehan, pada saat sarasehan ini ada banyak peserta yang dari masyarakat yang ikut datang, terus kemudian beberapa pemuda yang mereka ini adalah pelaku yang nanti akan menjalankan kegiatan budidaya maggot. Terus dari hasil sarasehan ini kemudian kita bawa lagi ke kegiatan pendampingan.
biasanya dalam pendampingan ini kita melakukan 3 tahap. Yang pertama, kita mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya. Setelah mempersiapkan bahan yang kita persiapkan pada saat pertama ini hanya sederhana saja, kemudian kita langsung praktek dalam skala rumah tangga. Jadi kita menggunakan rumah salah satu pemuda untuk dijadikan tempat budidaya. Kebetulan di belakang rumahnya. Nah, ini kita cek hasilnya, kemudian kita cek selama seminggu, 2 minggu, alhamdulillah sudah berhasil. Jadi dari situ dia sudah bisa mempraktekkan budidaya maggot. Kemudian kita mencari pada tahap kedua pendampingan, kita mencari lokasi yang sesuai untuk beternak secara skala lebih besar lagi. Kebetulan di Desa Jombor di sini ada masyarakat yang punya setiap bulannya itu semacam arisan. Arisannya itu dilakukan dengan mancing. Nah, di situ ada lokasi mancing yang yang membutuhkan pakan ikan. Nah, kita mendirikan peternakan maggot di sebelahnya tempat pancingan itu. Diharapkan nanti setelah maggotnya jadi dan jadi pakan, kemudian langsung bisa dipakai oleh komunitas ini untuk pakan ikan. Nah, kami dari hasil ini kita akhirnya mendirikan semacam kandang. Pada pendampingan yang kedua ini kita bikin kandang dengan bahan-bahan yang seadanya. Jadi dengan bahan-bahan yang seadanya yang kita dapatkan juga dari hasil urunan dari masyarakat dan juga desa. Alhamdulillah sudah berdiri 1 kandang. Kemudian tahap berikutnya kita mencoba untuk menggunakan menggunakan kandang itu untuk beternak. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan, tinggal kita menunggu hasilnya seperti apa. Itu yang tahap pendampingan. Kemudian sampai sekarang mungkin ada beberapa halangan yang kami hadapi, terutama untuk pendanaan peternakan Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.